ketemu lagi sama saya Gracia Esanda di Investasi Asing bersama tim Gracia Tommy. Video kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu founder dari A Plus Investor Community, Tommy. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting, yaitu mengenai saham. Apa sih itu saham? Saham itu adalah suatu legalitas atau bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan membeli saham dari perusahaan tertentu, maka kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Udah kita udah kayak berasa yang punya perusahaan gitu ya? Betul. Oke, nah kayaknya sekarang juga sudah ada peraturan khusus mengenai saham. Apakah betul begitu? Betul. Jadi pemerintah sekarang itu lagi menggalakkan slogan "Yuk Nabung Saham". Nah kemudian gimana dong caranya buat kita-kita ini yang awam ketika kita mau belajar masuk ke dunia saham? Sangat simpel. Jadi kalau kita ingin berinvestasi di dunia pasar modal atau saham, maka kita pertama-tama harus mendatangi perusahaan sekuritas. Kita harus datang sendiri atau bisa via online? Karena kan sekarang sedang musim seperti ini gitu. Boleh, bisa datang sendiri atau bisa via online. Tapi sebelumnya yang perlu kita ketahui, yang mana sih perusahaan sekuritas itu? Perusahaan sekuritas itu misalnya seperti Indo Premier, Mirai, atau kalau bank-bank itu belakangnya ditambahin sekuritas. Misalnya BCA Sekuritas, Penin Sekuritas, atau Mandiri Sekuritas. Jadi mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang membantu kita untuk jual beli saham gitu ya? Betul. Oke, setelah kita mendatangi mereka ataupun kita menghubungi perusahaan-perusahaan sekuritas ini, lalu apa dong yang kita perlu lakukan? Jadi, setelah kita menghubungi perusahaan sekuritas tersebut, nanti perusahaan sekuritas itu akan memberikan suatu formulir, baik itu secara offline ataupun online, dan kita harus mengisi formulir tersebut. Dari formulir tersebut itu akan terciptalah single ID investor atau SIP dan rekening dana nasabah kita. Apakah rekening itu yang nantinya akan digunakan untuk bertransaksi di saham? Betul. Jadi rekening dana nasabah ini adalah rekening khusus yang kita gunakan untuk bertransaksi di dunia pasar modal. Jika seperti itu, rekening yang sudah saya punya sekarang nggak bisa dipakai ya untuk main saham? Nggak bisa. Kemudian mengenai nomor investor itu tadi, apakah nomor investor itu bisa dipakai juga di instrumen investasi lainnya selain saham? Bisa. Jadi single investor ID ini cukup satu aja kita miliki. Jadi kalau misalnya kita mau berinvestasi di reksadana atau di obligasi ataupun di pasar modal ini, cukup satu aja kita punya. Jadi kalau sudah punya nggak perlu lagi. Ini berarti kayak sejenis KTP untuk pasar modal gitu ya? Benar. Nah, ketika kita sudah dapat nomor investornya, apa lagi yang kita perlu lakukan? Tentunya setelah single investor ID atau SIP dan rekening dana nasabah kita sudah selesai, maka tentu yang harus dipersiapkan adalah modal. Jadi kita harus mentransfer modal yang kita punya di rekening biasa kita masuk ke rekening dana nasabah kita. Oke. Nah, untuk modalnya sendiri berapa sih jumlahnya gitu? Kira-kira kalau mau join tuh minimal berapa? Sebenarnya tergantung dari perusahaan sekuritasnya ya. Tapi sekarang itu bahkan dari 100.000 pun sudah bisa. Wah, berarti sebetulnya tidak butuh modal yang terlalu besar. Jadi kayak nggak ada alasan gitu untuk nggak mau main saham, modalnya terlalu besar gitu ya. Betul, jadi sekarang itu dari modal yang paling minim itu kita sudah bisa berinvestasi di dunia pasar modal. Tapi harus pelajari ilmunya. Karena bermain di pasar modal itu tidak mudah. Oke, tidak mudah tapi bukan nggak mungkin juga ya. Betul. Saya penasaran nih mengenai sisi positif dan negatifnya kalau kita terjun di dunia saham. Bisa tolong dijelasin nggak? Baik, jadi yang paling pertama ini keuntungannya adalah aman. Aman di sini yang dimaksudkan adalah bukan scam, bukan money game. Karena saham ini diawasi oleh OJK dan diawasi oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu BI. Sekalipun suatu saat perusahaan sekuritas kita bangkrut atau kenapa-kenapa, kita punya single investor ID ini sudah tercatat di BI. Sehingga kalaupun kita mau ganti ke perusahaan sekuritas lain, itu tidak ada masalah. Makanya sangat aman. Sekali kita membeli saham, maka kita akan menjadi pemilik dari perusahaan itu. Sampai kita menjualnya ya. Kalau udah Betul. dijual ya kita berarti sudah tidak termasuk di pemiliknya. Betul. Kemudian apalagi nih? Ada lagi nggak sisi positifnya? Banyak sih. Yang kedua adalah liquid. Kita dapat menjual maupun membeli saham dengan sangat cepat. Jadi tidak seperti properti yang butuh waktu yang cukup lama.
Jadi dia itu mirip-mirip seperti emas, cepat dia terjual dan terbelinya. Kemudian berikutnya adalah kita mendapatkan keuntungan dari dua. Cuannya atau profitnya itu dari yang pertama itu dividen. Dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagi ke seluruh pemegang saham. Kemudian berikutnya adalah capital gain. Capital gain ini adalah selisih harga jual dan harga beli. Misalnya ketika kita beli saham, anggaplah saham Bank BRI. Saham Bank BRI kita beli di harga 4.000, kemudian jual di harga 4.200, maka kita sudah untung 200. Oke, untuk dividen sendiri, apakah ini dibagikan setiap bulan, setiap tahun, atau berapa lama gitu? Tergantung emitennya atau perusahaannya. Jadi ada beberapa dividen itu yang dibagi 2 kali dalam setahun, ada yang sekali dalam setahun. Apalagi ke sisi positif dari bermain saham ini? Jadi saham ini kita kan bisa mengaksesnya lewat aplikasi. Iya. Aplikasi sekuritas. Jadi kita bisa melakukan pembelian maupun penjualan saham itu di mana saja. Kalaupun kita lagi liburan, kita tetap bisa mengakses saham kita. Untuk waktunya, apakah kita bisa mengakses setiap hari dari Senin sampai Minggu begitu? Sayangnya pasar saham ini hanya bisa diakses dari Senin sampai Jumat. Jam? Jamnya itu untuk regular market, yaitu kita misalnya sebagai pembeli maupun penjual, itu di jam 9 sampai jam 4. Itu tadi sisi positif kalau kita mau bermain saham. Gimana kalau sisi negatifnya? Kalau sisi negatifnya tentunya membutuhkan ilmu. Jangan coba-coba untuk masuk dalam pasar modal kalau tidak tahu ilmunya. Khususnya paling dasar itu analisis fundamental harus ditahu. Itu yang pertama. Terus kemudian berikutnya pasar saham ini sangat berisiko kalau kita membeli saham-saham perusahaan yang sangat jelek. Kemudian kalau kita masuk ke dalam pasar modal sebagai seorang trader atau kita main manual, biasanya itu kita sering terbawa emosi. Ada 2 setan dalam pasar modal, yaitu fear and greed. Oh, maksudnya ketakutan sama Keserakahan, betul. Kalau nggak salah dengar, tadi ada sempat singgung mengenai trader ya. Nah, itu maksudnya seperti apa? Jadi, kalau kita masuk ke dalam pasar modal, kita bisa memilih sebagai investor atau sebagai trader. Bedanya di mana? Kalau investor, kita itu mainnya jangka panjang. Jadi kita menikmati profit itu panjang. Tidak main harian atau tidak main mingguan. Biasanya itu main bulanan atau tahunan. Sedangkan kalau trader, itu kita menikmati cuannya atau profitnya itu dalam waktu cepat. Misalnya harian ataupun mingguan. Berarti kalau misalkan dibeli hari ini, besok dijual, kurang lebih seperti itu ya kalau trader? Betul, bahkan kadang-kadang beli pagi, jual sore, ataupun dalam hitungan detik ada. Sekarang ini penting banget, kita kalau mau beli saham caranya gimana? Apakah sama kayak kalau kita mau jajan gitu? Kalau kita membeli saham, sekarang itu BI atau Bursa Efek Indonesia mengharuskan kita untuk membeli 1 lot. 1 lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Jadi apabila harga sahamnya misalnya 4.000, itu adalah harga 1 lembar. Jadi ketika kita membeli 1 lot, maka 4.000 kali 100, yaitu 400.000. Jadi harga 1 lot itu 400.000. 1 lot sama dengan 100 lembar. Itu tadi adalah gambaran besar mengenai saham. Nah, kan udah main saham cukup lama nih. Ada saran nggak buat kita-kita yang pemula atau baru main atau baru mau main saham? Jadi buat para pemula, kalau ingin terjun ke dunia pasar modal, yang paling pertama itu harus belajar. Tidak boleh masuk ke dalam dunia pasar modal tanpa mengetahui ilmunya. Karena pasar modal itu ibarat sebuah kolam yang berisikan emas tapi banyak ikan hiunya. Salah-salah bukan malah untung tapi buntung. Betul. Nah, kemudian berikutnya, punya komunitas itu penting. Karena komunitas ini akan mendukung kita dalam memilih saham yang baik atau untuk mencari informasi atau istilahnya dalam dunia pasar modal itu sentimen. Dan sentimen ini sangat berpengaruh dalam dunia pasar modal. Berikutnya yang ketiga itu adalah pilihlah perusahaan sekuritas yang bisa mendukung atau mensupport kita. Karena banyak perusahaan sekuritas itu yang hanya mencari keuntungan tapi tidak mendukung atau mensupport kita. Dan yang paling gampangnya lagi adalah buat kita para pemula, kalau mau beli saham, carilah perusahaan-perusahaan yang kita kenal. Karena saham-saham itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling kita.
Jadi jangan sekali-sekali membeli perusahaan, ini buat para pemula ya. Jangan sekali-sekali membeli perusahaan yang kita tidak kenal produknya apa. Kalau perlu yang kita pakai malah. Sebetulnya banyak sekali hal detail mengenai saham. Nah, kita akan bahas lebih detail-detailnya di video-video selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di video kali ini. Sama-sama. Saya Gracia. Saya Tommy. Sampai jumpa.